persatuan dalam keberagaman, mendorong moderasi dalam kehidupan politik, memperkuat identitas kebangsaan yang selaras dan dengan Pancasila. Nah, udah bisa nyambung sampai Abu Saripah tuh. Aspek ketiga. Ya, aspek ketiga yaitu aspek budaya. Menghargai tradisi, yang pertama menghargai tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat, mendorong alkulturasi budaya yang positif, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan peradaban, menjelaskan mengapa Islam mudah berkembang. Di Indonesia, mudah berkembang di Nusantara. Nah, Wasatiyah dibangun di atas 3 pilar utama. Kesederhanaan, kesederhanaan, menghindari sikap ekstrim dalam ibadah maupun kehidupan sehari-hari sebagai tanda kedewasaan spiritual. Keadilan, menempatkan sesuatu pada porsinya, tidak berlaku zalim, dan menjaga keseimbangan moral, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan ilmiah berdasarkan nilai moral. Keseimbangan menjaga keharmoni antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, serta kepentingan individu dan masyarakat. Ketika pilar ini menunjukkan bahwa wasatiyah sangat relevan dalam menghadapi para polarisasi dan ketimpangan nilai di masyarakat modern. Urgen penerapan Islam wasatiyah. Penerapan Islam wasatiyah sangat penting untuk memperkuat harmoni dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih dengar kan? Masih Pak, masih Masih merdu Pak, Pak. lanjut Pak, lanjut. Masih. Nilai-nilai moderasi seperti keseimbangan, keadilan, dan sikap anti-ekstremisme membantu masyarakat menghargai perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik. Wasatiyah juga mendorong dialog, menolak kekerasan, serta membangun rasa kebersamaan di tengah keberagaman Indonesia. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi pondasi bagi terciptanya kehidupan nasional yang damai, rukun, dan stabil. Proses dan tantangan internalisasi, sekalian penutup, internalisasi nilai adalah proses menanamkan nilai hingga menjadi bagian dari kepribadian, bukan hanya dipahami, tetapi juga dihayati dan diamalkan. Internalisasi Islam wasatiyah bertujuan membentuk pribadi moderat dan toleran melalui 3 tahap. Transformasi nilai, transaksi nilai, dan transisternalisasi nilai. Moderasi ditanam di keluarga lewat keteladanan dan pendidikan toleransi. Di sekolah melalui kurikulum, budaya, dan inklusif, serta kegiatan yang mendukung berpikir kritis. Dan di masyarakat melalui musyawarah, dialog lintas agama, serta menggunakan media digital untuk edukasi. Demikian, saya kembalikan kepada siapa nih, Pak Ketua ya. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Akram dan Bu Saripah Raudah. Apakah sesi ini kita lanjutkan atau kita buka sesi tanya jawab? Tapi 3 makalah Pak Ari. Lanjut, Katanya. presentasi aja Pak Ari. Presentasi terus. Oke. Ya, Siap, siap. 3 makalah aja terus Ketua. Nah, 3 makalah aja langsung. Nanti baru mau tanya. PPT-nya coba kirim biar saya share screen dari sini. Oke. Kelompok 3 saya kirim share PPT-nya.
Berarti kelompok nih. Ini kelompok berapa? Kelompok kita Pak Ustadz? Ya, Pak Satu Khairul. Ya, Pak Ustadz. Kirim ke Pak Musidin. Kirim ke grup aja biar saya buka. Udah dikirim sama Pak Ustadz kemarin? Ntar saya kirim Pak Bang Khairul ya. Udah. Tapi kita nggak ada PPT kayaknya ya. PDF ya. Ini aja nggak ada kami buat sih, kami makalahnya aja Pak Musidin. Kami baca yang singkat-singkatnya aja nanti. Boleh ya? Oke, silakan Pak. Ntar saya kirim dulu ya. Ah, Oke, mulai Pak. udah Ustadz Musidin? Oke, silakan Pak. Memang bereh lah Ustadz Mursidin nih. Iya, Mantap. namanya Tuan Guru. Tuan Guru, udah betul. Lanjut Pak, silakan buka biar awak yang ini kan. Pak Ustadz oke. Siap. Bang, Saya duluan apa kayak mana? Bang Khairul 2 dan 3 saya Bang. Bang Khairul. Boleh. Kita buka kitab Umat. dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kami dari kelompok 4. Saya Khairul Amri bersama Ustadz Oki Rizki. Kebetulan kami dapat judul Wasatiyah dalam Islam, ciri-ciri, karakter, dan relevansi kontemporer. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Tiwildan, MA. Saya tidak akan membacakan kata pengantarnya untuk mempersingkat waktu. Kemudian saya langsung aja ke bab satunya. Mungkin di bab satu ini pun saya tidak akan membaca secara detail, paling gambaran-gambaran aja, karena ini semuanya sudah ada di layar Zoom kita. Kemudian ini juga sudah di-share sebelumnya oleh Pak Ustadz Oki ke grup kita. Mungkin kawan-kawan sudah membaca. Baik, saya langsung ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin hadir membawa keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Nah, nilai keseimbangan itu terwujud dalam konsep wasatiyah, yang secara bahasa berarti pertengahan, yang sama-sama kita sudah bahas juga di minggu yang lalu adalah modernisasi jika dikaitkan dengan bahasa kekinian. Adil atau seimbang dalam ajaran Islam, prinsip ini menjadi panduan moral dan etis agar umat tidak terjebak dalam dua kutub ekstrim. Di sini ada disebutkan
ekstrim ifrat atau berlebihan, dan tafril, mengabaikan. Islam tidak menghendaki penganutannya terjebak pada sikap radikal dan fanatik di satu sisi, atau pada sikap bebas tanpa batas di sisi lain. Konsep wasatiyah bukan sekedar istilah linguistik, melainkan merupakan prinsip dasar peradaban Islam. Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang kira-kira artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Artinya yang tengah-tengah itu baiklah, tapi tidak seperti tengah-tengahnya Fenty Vera, penyanyi lagu itu yang tengah-tengah saja. Kawan-kawan, ayat ini menegaskan peran strategis umat Islam sebagai umatan wasatan, umat yang mampu menjaga keseimbangan dalam menjadi teladan bagi umat-umat lain. Dalam tafsir Al-Tabri menjelaskan bahwa wasah bermakna al-khiyar, terbaik, karena yang berada di tengah biasanya lebih adil dan lebih terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian, wasatiyah bukan berarti bersikap netral tanpa prinsip, melainkan memilih posisi yang paling bijak antara dua ekstrim sesuai tuntutan wahyu dan akal sehat. Jadi historisnya ini ada, secara historis konsep wasatiyah telah mewarnai seluruh perjalanan peradaban Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Prinsip ini diterapkan dalam pembentukan masyarakat Madinah yang plural dan multikultural. Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai negarawan dan mediator sosial yang berhasil menyatukan berbagai suku, ras, dan agama dalam suatu tatanan yang adil dan harmonis melalui Piagam Madinah. Beliau menegaskan pentingnya keadilan. Kawan-kawan, ini saya langsung saja ke rumusan masalah. Karena ini ada dua bab ya. Rumusan masalah itu, pertama, bagaimana konsep dan makna wasatiyah dalam prinsip Al-Quran dan hadis. Apa saja ciri-ciri dan karakteristik umat wasatiyah dalam Islam? Bagaimana relevansi nilai-nilai wasatiyah terhadap tantangan keagamaan dan sosial kontemporer? Kemudian tujuan penulisan, ini juga tidak saya bacakan, manfaat penulisan juga saya tidak, saya baca sedikit lah manfaat penulisan ini supaya barangkali di sini menambah wawasan kita sedikit. Manfaat penulisan, penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan dari beberapa aspek. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai konsep modernisasi beragama dalam Islam. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menerapkan nilai-nilai keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, secara spiritual, penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa menjadi umat wasatiyah merupakan bentuk pengamalan iman yang menyuluh terhadap ajaran Islam. Kira-kira begitu di bab 2 ini. Memang ini secara singkat aja, saya simpul-simpulkan aja dari yang tertulis, nah mengingat waktu juga, dan untuk itu, untuk bab 2 ini, saya mintakan kepada Al-Ustadz Oki Reski untuk membacakannya.
dipresentasikan seininya saja Pak Ustadz saya kira. Karena ada 3 pemakalah kita nih. Terima kasih Pak Ustadz. Saya persilakan kepada Ustadz Oki. Baik, terima kasih. Langsung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya ke bab 2 pembahasan. A. Landasan konseptual dan teologis wasatiyah. Landasan teologis konsep wasatiyah bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala menyebut umat Islam sebagai ummatan wasatan takunu syuhada. Ya, ini menegaskan tentang Islam sebagai umat pertengahan. Dan diteliti oleh para ulama, ajaibnya dari 286 ayat surah Al-Baqarah, masalah watakun umatan wasyatan ini di tengah-tengah juga dia. 100 ayat 143 dari 286 ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah, termasuk juga keajaiban daripada Al-Quran. Kemudian ciri-ciri daripada umat wasatiyah ini telah dijelaskan berkali-kali ya oleh makalah kita, tasawuf, tawazun, i'tidal, tasamu, toleransi, syura, musyawarah, kemudian islah atau perdamaian dan rekonsiliasi. Kemudian yang ke C-nya dimensi historis atau sejarah dan pemikiran ulama. Konsep wasatiyah bukan hanya gagasan modern, melainkan telah menjadi landasan etis dalam sejarah Islam. Pada masa klasik, prinsip modernisasi tampak dalam pemikiran teolog dan filosof Islam seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami agama. Ia mengkritik kelompok ekstrem rasionalis yang menolak teks agama dan sekaligus menolak kaum literal yang mengabaikan rasio. Sementara itu Ibnu Khaldun dan Muqaddimah menunjukkan bahwa kemajuan peradaban Islam tidak mungkin dicapai tanpa keseimbangan antara spiritual dan pembangunan sosial. Kemudian relevansi dan implementasi wasatiyah dalam konteks kontemporer. Di era globalisasi, wasatiyah memiliki peran strategis untuk menanggulangi berbagai krisis keagamaan dan sosial. Beberapa relevansinya antara lain, yang pertama menanggulangi ekstremisme dan radikalisme. Yang kedua, menumbuhkan toleransi dan dialog antar agama. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian dunia. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Yang kelima, meneguhkan identitas dalam Indonesia. Terakhir bab 3 penutup, kesimpulan konsep wasatiyah adalah Islam merupakan prinsip dasar yang menegaskan keseimbangan, keadilan dan modernisasi dalam seluruh aspek kehidupan. Secara teologis, wasatiyah bersumber dari Al-Quran dan hadis, terutama Quran Al-Baqarah ayat 143 yang menetapkan umat wasatan itu umat yang adil dan menjadi teladan bagi manusia. Mungkin ini saja sebagai rangkuman lah atas isi makalah kami. Nanti silahkan dibaca untuk mungkin ada pertanyaan atau yang ingin ditanggapi untuk membersihkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ya, kami Pak kembalikan kepada Ustadz, ini kita kembalikan kepada Pak Ketua lah yang memandu acara ini. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Khairul dan Pak Ustadz Oki Rizky atas materinya. Berarti 1, 2, 3 telah selesai tampil. Kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Ustadz. Ya Pak, ya Pak. Iya Pak Ustaz, ya Ketua. Iya, Ya, Ketua. Habis Haris. Saya bertanya. Pertanyaannya berapa orang Pak Ustadz? Satu makalah satu aja. Satu Tujuh. kelas.
Yang lain Oke, Pak. menanggapi dan menambahkan saja. Oke. Saya tanya nih, boleh nih? Boleh kali lah, Bu. Silakan Bu Iin. Ke kelompok berapa? Enggak, Saya- kelompoknya Bu Risti. Enggak, Oke. Boleh. untuk Enggak. Ustaz. Tadi kan Bu Risti ada mengatakan moderasi akhlak. Saya kan mau tanya itu aja, apa itu moderasi akhlak? Karena kita tahu akhlak itu ada dua, akhlak majmumah, akhlak mahmudah, akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah kan kita tahu, sedangkan zaman pada masa Nabi aja, Nabi memberi makan orang buta yang bukan orang Islam. Kan tentu di situ sudah ada toleransi. Nah, bagaimana kita bersikap Bilang dengan makannya orang yang enggak juga. jadi pertanyaan saya seperti itu, apa sih yang dimoderasi akhlak itu gitu untuk Risti? Udahlah, assalamualaikum. Terima kasih Bu Iin yang telah bertanya. Lanjut aja ke kelompok kedua pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ya, lahirkan dulu pertanyaan baru. Pertanyaan selanjutnya terus. Saya izin Pak Hairul, saya mau nanya sama kelompok Pak Hairul nanti. Oh, mantap kali lah, Pak. Dipersilakan Silakan, terus Pak. Pak Ahmad Sayuti. Oh, Silakan, ya Pak. terima kasih. Dicatat. Terima kasih Pak Moderator, Pak Mursidin, terima kasih Pak Hairul, Ustadz Oki Siap. juga yang sudah memaparkan paparan berkaitan dengan makalah hari ini yang luar biasa. Sebenarnya lebih kepada diskusi saja nih Pak Hairul, Pak Oki dan kawan-kawan yang lain Siap, terkait dengan ada ganjalan sedikit di hati. Sebenarnya sudah cukup jelas tadi apa yang disampaikan Pak Hairul dengan Ustadz Oki tadi. Namun saya merasa begini, Pak. Tidak berkaitan dengan paparan makalah sebenarnya, tapi ingin mendapatkan pencerahan dari kawan-kawan, terutama pemakalah, terkait dengan wasatiyah ini, Pak Hairul, Ustadz Oki, tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan dalam kaitannya dengan prinsip Islam itu. Tetapi bukankah dalam hal mengamalkan kita memang mesti berlebihan kaitannya dengan konsistensi, kemudian keimanan, bukankah kita harus mengamalkan ajaran Islam ini secara mendalam? Yang mungkin harus kita diskusikan adalah di mana letak perbedaan mendalam atau berlebihan dalam prinsip mengamalkan ajaran Islam. Itu dia Pak Hairul, Ustadz Oki. Izin mohon pencerahannya. Mantap kali Terima nih. kasih, saya kembalikan. Perbedaan ya, Pak ya, perbedaan mendalam ya. Ya, Pak Hairul. Mendalam dan berlebihan. Ya. Terima kasih. Mohon izin, Pak. Sama-sama Pak Hairul. Siap, Pak Ustadz. Coba nih. Pak Hairul jawab apa gimana? Enggak, lahir dulu pertanyaan satu lagi biar kita jawab terus berdiskusi sama-sama. Kan ada 3 nih. Oke, Pak Ari silakan bertanya. Oke, ini Pak pertanyaan untuk Pak Hairul dan Pak Ustadz. Oke, Rizky, pertanyaan saya, apa perbedaan wasatiyah dengan moderasi beragama? Itu aja. Iya. Oke, lari sekali untuk Pak Oki dan Pak Khairul ini pertanyaannya. Untuk Ustadz Akram belum ada yang bertanya nih. Apa terlalu keren penjelasannya atau bagaimana? Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Bu Ayu mungkin. Ya, saya bertanya dulu. Dengar aja dulu Pak Mursidin. Oke, silakan Bu Rosidah Hayati. Ya, untuk kelompoknya Pak Akramul ya. Boleh. Nah, secara umum saja Pak Akramul. Ya. Bagaimana penerapan wasatiyah ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya kan? Menurut Al-Quran dan Sunnah aja. Itu saja Pak Akramul. Baik. Oke, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bertanya. Ini kita menjawab sesuai urutan kelompok tadi saja.
Nah, untuk kelompok yang pertama, Ibu Risti dengan Ustadz Baharudin, silahkan untuk menjawab pertanyaan. Dan kalau Bapak Ibu ingin yang menanggapi atau yang menambahkan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Iin yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa sekali kepada grup kami, grup saya dan Bu Risti. Pertanyaan tadi tentang masalah akhlak ya. Iya Pak Mursyidi ya? Pak Mursyidi. Iya benar Pak. Benar Pak, benar. Baik. Jadi begini, jadi moderasi dalam akhlak ini artinya adalah tidak berlebih-lebihan. Jadi akhlak di sini dia ruang lingkupnya luas. Jadi yang akan saya buat contoh di sini adalah ruang lingkupnya dalam hal ibadah. Jadi dalam hal ibadah ini harus ada juga itu moderasi. Di mana letaknya? Letaknya adalah jangan terlalu berlebihan dalam masalah ibadah, tapi mengabaikan jasmani kita. Maka di sini ada tengah-tengah di dalam masalah ini. Di zaman Rasulullah ada 3 orang sahabat. Satu sahabat mengatakan ketika datang kepada istrinya Rasulullah bertanya dengan ibadah Rasulullah, maka para sahabat yang datang ke situ mengatakan, qad ghafara lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad itu telah dihapuskan dosanya kalau ada, baik itu yang awal ataupun akhir. Maka para sahabat berpemahaman, kita ini kan nggak ada apa-apanya. Makanya para sahabat itu, satu orang sahabat mengatakan, saya akan beribadah, malam ibadah terus. Sholat malam tidak berhenti-henti. Satu lagi sahabat mengatakan, dia tidak menikah. Satu lagi sahabat, dia akan berpuasa terus-menerus. Maka kemudian masalah ini sampai kepada Rasul, kata Rasul, saya menikah. Karena itu menikahlah. Kata Rasul, saya tidur, saya dia beribadah. Karena itu wahai sahabat, kamu juga begitu. Kemudian kata Nabi, saya berpuasa, saya juga kemudian tidak berpuasa. Jadi inilah yang dicontohkan kepada para sahabat tentang tidak berlebih-lebihan. Ibadah itu penting, kemudian menjaga kesehatan juga penting. Ini jawaban saya singkat dulu, nanti mungkin akan ditambah oleh Ibu Risti. Ibu Risti, saya tidak jawab panjang-panjang sekali karena banyak kawan-kawan kita lagi. Tapi kalau nanti ada pertanyaan kembali akan kita tanggapan lagi. Baik, untuk Bu Risti kami persilahkan untuk menambahkan, atau Bu Iin, sudah jelas Bu Iin? Ya, bolehlah kalau Bu Risti mau menambahkan, Pak. Silakan Bu Risti. Terima kasih Ustaz. Jadi sedikit menambahkan dalam moderasi dalam berakhlak. Manusia itu kan terdiri dari keadaan. Ya, seperti yang tadi kita presentasikan dan telah jelaskan dalam kondisi atau nah, manusia ini terdiri dari 2 elemen, meliputi jasmani, di mana jasmani ini membutuhkan makan, minum, dan asupan gizi. Sedangkan dalam hal diri juga perlunya ibadah. Seperti contohnya dalam ibadah itu, nah di dalam Quran surah Al-Furqan 67 dikatakan, dan termasuk hamba Tuhan yang mengasihi orang-orang yang apabila menyumbangkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, ketika kita menginfakkan suatu harta atau bukan berarti sikap moderasi. Moderasi adalah sikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan, dan walaupun dalam bentuk ibadah sekali. Maksudnya bagaimana? Kita memberi, tetapi keadaan badan kita atau kondisi diri kita tidak mencukupi untuk akan hal itu. Seperti
seperti kita korbankan kita tidak makan, sehingga menyebabkan kita sakit. Justru datang kemudaratan yang lebih banyak dibanding kemaslahatan yang didapat. Karena bukan berarti tidak boleh melakukan infak tadi, maksudnya dilakukan secara wajar, tidak berlebih-lebihan, sehingga melupakan diri sendiri. Nah, di dalam Quran, dalam hadis juga dikatakan bahwasanya mengatakan puasa dan berbukalah, bangun malam untuk sholat dan tidurlah, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak. Yang dipenuhi matamu punya hak untuk dipejamkan, istrimu punya hak untuk dipenuhi. Jadi itu moderasi dalam akhlak itu adalah keseimbangan dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga walaupun dalam bentuk ibadah sekalipun. Baik. Oke, silakan Ustaz Oki. Pertanyaan Bu Iin ya, ini kita sekaligus mungkin dengan Ustaz Ahmad Sayuti. Silakan Pak Ustadz Oki. Jadi modernisasi akhlak. Itu akhlak hingga Nabi Muhammad SAW yang kita inginkan. Jadi ada satu yang Ibu yang tadi itu pengemis yang diberi oleh Nabi, ya, miskin, buta dan Yahudi. Kemudian ada satu orang Yahudi meninggal dan jenazahnya itu lewat di depan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu menangis, yang buat para sahabat heran. Kenapa menangis ya Rasulullah? Ya, karena kalimat sampai kepadanya. Itu yang kita lihat akhlak Nabi yang sangat toleran. Tapi di satu sisi, riwayat, ketika satu orang muslimah zaman Nabi dibully oleh orang Yahudi. Dibuka auratnya. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengumumkan untuk bendera perang. Jadi wasatiyah yang maksud di sini, yang sama-sama kita belajar juga di sini. Jangan terlalu lunak dan jangan terlalu keras. Nah, wasatiyah yang diinginkan oleh Allah dan dengan modernisasi akhlak dia tergantung ada hal-hal yang memang kita harus toleran dan ada hal-hal yang memang kita harus ambil keputusan. Saya kasih gambar ini biar lebih mudah, biar ada contoh. Karena mungkin diskusi kita ini kok saya lihat kurang contoh. Nah, tapi tanggapi lagi nanti. Kemudian wasatiyah yang ada berbeda pendapat wasatiyah ini. Mungkin sebagian kalau saya contoh nanti mungkin kalau ini pendapat saya. Misalnya kita ini saya jawab untuk Pak Ahmad Sayuti nih. Nampaknya pertanyaan juga sama dengan pertanyaan hari itu tahun minggu lalu tuh. Pertanyaan Ustaz Akram, batasan-batasannya itu. Satu orang tetangga kita, nah kalau kemarin kan lebih saya mulai dia agama non muslim. Datang ke rumah kita meminjam kendaraan. Yang pertama kalau alasan keluarganya sakit tentu kita. Cuman apabila dia datang kepada kita
pinjam kendaraan kita dan mengatakan nanti kurang kendaraan untuk kebaktian ke gereja. Bapak kendaraannya. Ada Mungkin ada perbedaan wasapiah di sini. Bukan kita. luar ya. Itu ini Izin Pak Oki, masanya suara Pak kita Oki memang agak harus toler. izin Pak Oki, suara Pak Oki mendayu-dayu kurang jelas. Kayak gini mana? Sementara Sebab suara tadi kadang hilang, kadang besar gitu, nggak stabil. Moodnya kadang naik, kadang turun, Pak pahami kan? Jadi moodnya biar bagus. baik Pak Ustadz, lanjutkan Pak Ustadz. Macam mana? Masih gimana? Itu udah mantap Pak Oki. Jadi nggak usah gini-gini Pak Oki, santai aja. Ya lanjut Pak Oki. Jadi wasapiah. Buin, mood aja. Wasapiah. Kalau misalnya untuk sekedar pinjam kendaraan kita, bawa keluarganya berobat, mungkin ada acara yang lain yang tidak bersinggungan dengan akidah, saya rasa wasatiyah Islamnya yang paling toleran. Tapi apabila mobil kendaraan kita misalnya dipinjam sama tetangga kita non-muslim untuk kebaktian, ini wasatiyah yang mana kita pakai ini? Apakah wasatiyah yang kita beri saja mobil kita untuk kebaktian, atau kita batasi? Jadi moderasi akhlak ini saya pikir menurut tergantung akidah kita terganggu apa enggak. Kalau untuk akidah tidak terganggu, maka sepatutnya kita toleran yang setoleran-tolerannya. Tapi apabila akidah kita terganggu, mungkin di sini ada perbedaan pendapat. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kita sudah bisa ya diskusi aja langsung Ya. Masuk diskusi aja, pertanyaan cukup saya rasa. Ya, pertanyaan sudah cukup. Oke, silakan jawab kelompok selanjutnya. Kita itu lagi rusak kan, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Jadi kan, ini juga saya akan berkaitan ini dengan Ya nanti ya antar aja tadi Maria. tentang moderasi Saya lagi akhlak. kuliah. Jadi bagaimana penerapan wasatiyah dalam berbangsa Bentar Pak Ustadz. dalam Al-Quran dan hadis, kan begitu pertanyaan dari Bu Oci. Nah, saya masih teringat Bu Oci namanya, bukan Bu Rosida. Begitu Bu Oci kan? Ya benar Ustaz. Bapak Ibu Ustaz, sebentar ya. apa sahabat lagi azan nih sebentar lah ya. Baik. Ya. Ya dekat ya. Oke, Ya. kita close sebentar karena azan. Nah, di sini nggak ajar, jadi bisa lanjut. Sabarlah Pak kami azan. Ustaz ini kadang-kadang Baik. lawan Terima aja. kasih. Kalau udah Iya, Pak Pak, Jenderal di sini. ngomong, saya nggak berani Bapak. ngomong. Siap. Bapak nih aja di sini, Pak. Sudah selesai Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Udah bisa ya? Sudah. Tanya Pak Lias dulu, Jenderal. Gimana Jenderal, udah bisa? Udah, mainkan terus. Mainkan, udah aman tuh. Ya. Jadi yang pertama kita tetap menegakkan keadilan dan tidak berpihak. Itu yang pertama sekali di dalam wasatiyah bernegara dan bermasyarakat. Jadi kita kalau ada
keadilan tetap kita tegakkan, bersikap adil kepada siapapun, baik yang seagama ataupun yang tidak beragama. Nah, dalam sisi kemasyarakatan, bukan dalam sisi keakidahan. Nah, itu dia. Yang dalilnya apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu dalam Al-Quran kan. Sesungguhnya Allah menyuruh dengan berbuat adil dan baikan. Itu dia. Yang kedua, menjaga persatuan, tidak berpecah belah. Fala tafarraqu, ya kan? Janganlah kamu berpecah belah. Cara bagaimana penerapannya? Menghindari kita dalam kebencian, memfitnah orang. Nah, kan kalau sekarang ini cukup banyak memfitnah, menimbulkan sara, itu jangan. Karena jangan sampai memprovokasi seseorang itu berbuat salah, jangan. Nah, jadi kalau ada misalnya sara, harus kita bangun dialog. Harus kita buat toleransi. Bagaimana supaya tidak menjadi perpecahan. Langsung mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Jadinya dalam situasi wasatiyah itu. Tapi dalam situasi akidah kita tengok dahulu. Yang ketiga, menjaga sikap tidak ekstrim. Nah, ini kan dia yang udah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasitan. Jadi tidak menyikapi perbedaan dengan kekerasan. Kalau ada kekerasan tidak boleh kita lawan dengan ekstrim, ya kan? Nah, dia keras ya, kita tengok dulu apa kekerasannya. Dan saya setuju itu dengan kata-kata Pak Oki tadi itu kan, bahwa yang wasatiyah atau moderasi berakhlak tadi yang mana tuh? Jadi definisi akhlak dulu harus tahu kita kan, yang mana akhlak, yang mana dulu yang harus kita persatukan persepsi. Supaya nanti jangan terjadi perbedaan. Sebab kalau udah ada perbedaan dalam persepsi, udah berbeda dia dalam pemahaman, maka akan menjadi kesalahan fatal. Jadi yang nggak bisa modernisasi itu apa? Wasatiyah itu dalam bidang akhlak. Jadi jangan sampai mencaci, bukan dalam bidang akidah, bukan akhlak ya, dalam bidang akidah. Makanya jangan sampai terjadi saling membenci antara satu agama dengan satu agama. Masalah akidah jangan pernah membicarakan. Karena kalau membicarakan masalah akidah, seperti membicarakan tentang Kristen Trinitas, itu pasti akan menghinakan orang tersebut. Akan menghinakan Tuhan-Tuhan mereka. Maka di dalam khulasah itu pun disebut itu. Ada dalam khulasah, jangan sampai menghina-hinakan Tuhan-Tuhan mereka. Kalau kita menghinakan Tuhan mereka, maka mereka akan menghinakan Tuhan kita. Maka dalam sikap bertoleransi dalam berbangsa ini, maka kita jaga sampai kita menghinakan agama selain agama Islam. Bukan berarti agama mereka itu tidak salah. Dalam lingkungan kita boleh mengatakan mereka salah. Tetapi tidak boleh kita katakan di depan mereka itu salah. Begitu. Terima kasih. Mungkin Bu Syarifah ada mau nambahkan? Atau Bu Rosida kurang puas dengan jawaban, boleh ditanya balik. Saya Sikit aja bisa Ustaz Akram. Penasaran Boleh. ini Ustaz Akram. Silakan. Ini tadi kan ada yang menarik dari pernyataan Ustaz Akram. Kalau misalnya kan lagi tren nih, orang Islam debat dengan orang Kristen, kan gitu kan? Debat saya lagi ajan. Ini dilanjut atau gimana nih pertanyaannya? Sikit aja gitu. Lagi aja. Boleh lanjut aja. Dengar. Oke. Kan ada orang Islam debat dengan orang Kristen, bahkan di luar negeri juga ada seperti itu. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap hal-hal seperti itu? Kan tadi kita juga harus seperti yang di pendapat Ustadz tadi gitu. Mungkin paham lah maksud saya itu bagaimana Ustadz. Izin lagi aja nih, kayak mana saya mau. Ya nggak apa-apa. Nanti kita simpan dulu.
Halo, Di sini kalau ajan bersaut-sautan. betul Pak. Nampak di layar aku nih baik-baik kali ibu-ibu nih. Bu Risti Ayuningsi, Mbok Rosida Hayati, Sri Rahayu, Saripah Raudah. Luar biasa baiknya. Ke mana Pak ya? Semua baik. Pulang-pulang Cuma lagi. nampak 3 aja karena pakai HP kan. Sibuk dengan baju kebesaran aja ya kan. Macam kita nggak dikasih aja. Pak Khairul. Pak Ya. Khairul, di Takengon udah musim pokat tuh tengok kawan kirim. Jangan lupa bawa ya. Oke, akan aku bawa, tenang aja. Pokat udah musim tuh kuliah. Banyak Seberapa- kawan yang foto di pokoknya tadi. Udah selesai rekamannya nih ya? Gimana, Pak? Boleh. Udah selesai rekamannya ya? Belum, masih kita rekam, nggak apa-apa. Tadi saya post rekamannya, kalau yang cerita Oke, ada. udah siap azannya Ya. Pak Akram? Udah? Pak Akram udah? Kalau belum, masih mau cerita biasa, saya post lagi nih rekamannya. Lanjutkan Ustadz Khairul. Terima kasih kawan-kawan. Ini sedap kali nih. Perbedaan mendalam. Perbedaan mendalam dengan berlebihan, kata Pak Ustadz Sayuti. Ini kan memang beda-beda tipis. Tapi yang bisa saya gambarkan begini kawan-kawan. Yang mendalam itu adalah orang yang benar-benar memahami satu konteks informasi dan dia benar-benar menyaring, terus mempelajari, sehingga apa yang dia temukan itu tidak menjadi sebagai pemicu untuk dia melakukan sesuatu yang bersifat ekstremis. Artinya jika kita memang paham dengan satu informasi, katakanlah ini adalah rokok ini benar-benar kita pahami, ini bisa membuat penyakit, kita analisa, tentu kita tidak akan kira-kira tidak merokok lah. Nah, bagaimana orang yang berlebihan? Orang yang berlebihan ini kecenderungannya dia tidak memahami sesuatu itu melalui ilmu atau dikaji secara sistematis dan mendalam. Terus ini bermuara pada suatu perbuatan yang ekstrim. Misal nih Pak. Ada orang mengajak kita bahwa bom bunuh diri itu adalah masuk surga begitu. Jika melakukan bom bunuh diri, ini bisa kita katakan katanya sebagai jihad fisabilillah. Tapi dia tidak mengkaji. Dia tidak mengkaji informasi ini, dia terima mentah-mentah informasi ini sesuai dengan keilmuan dia barangkali. Sehingga dia melakukan itu. Nah, ini kelebihan, ini perbedaan mendalam dengan yang berlebihan tadi. Sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak bagus. Kemudian mendalam, sesuatu yang kita pelajari dengan penuh dengan kesadaran dan keilmuan, ini tentunya akan lebih baik. Nah, bagaimana kaitannya pertanyaan ini dengan wasatiyah seperti yang Bapak tanyakan tadi, bahwa kita harus dalam konteks tertentu, apakah kita berwasatiyah, katakanlah di konteks apa kita ini harus berwasatiyah, sementara semakin mendalam itu kan semakin baik. Itu benar. Dalam konteks ritualitas
ritual keagamaan, ritual ibadah, kita tentunya harus mendalam. Dan dari ritual agama itu, ritual ibadah itu barangkali saya juga belum mendapatkan satu ilmu yang pasti, tetapi dalam ritual itu apakah kita dibenarkan berwasatiyah misalnya. Tapi mestinya ada juga dalam ritual itu. Nah, bagaimana ritual dalam membedakannya? Saya hanya melihat begini, dalam konteks kemanusiaan, hablum minan nasnya, kita tetap dalam konteks wasatiyah. Tapi untuk konteks hablum minallah, ini barangkali ini kembali kepada kita manusianya masing-masing. Salam ya. Karena apa? Seperti yang disampaikan, yang kami tulis tadi dalam pendahuluan, bahwa agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin bagi semua manusia. Ketika disebutkan manusia, berarti kepada seluruh. Kepada seluruh. Tetapi ketika dalam konteks tertentu, ayat-ayat tertentu, ini disebutkan kepada orang yang beriman. Gitu. Makanya pernah saya juga mempertanyakan tentang apa hubungannya, apa perbedaan manusia dengan orang. Ini kan juga perlu kita kaji, apa perbedaan manusia dengan orang, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran juga disebut hai orang-orang beriman dan ada hai manusia gitu. Jadi dalam hal-hal tertentu kita perlu bertoleransi. Apa yang kita toleransikan? Yang kita toleransikan itu adalah attitude barangkali. Tapi untuk suatu akidah kajian kita, ini tidak bisa kita toleransikan menurut saya. Seperti yang disampaikan Ustadz Oki tadi, jika memang ada orang ingin pergi ke gereja pinjam sepeda motor lah. Kira-kira bisa nggak berwasatiyah di situ? Bisa nggak ada keseimbangan di situ? Karena keseimbangan yang diharapkan oleh yang dibahas ini adalah keseimbangan dalam hablum minan nas, untuk keseimbangan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, bertetangga. Tapi dalam konteks yang lain, kita juga sudah ada ayatnya lakum dinukum waliyadin gitu. Ini yang bisa saya tangkap. Tapi semua yang saya sampaikan ini jauh daripada kebenarannya barangkali. Tapi karena namanya kita diskusi, Pak. Bisa lagi disanggah nanti supaya lebih mendalam diskusi ini. Supaya kita lebih mendapat lagi pencerahan-pencerahan yang lebih baik dari kawan-kawan. Jadi sepengetahuan ini, semampu saya, pandangannya itu seperti itu. Kemudian ada tadi dari Pak Ketua. Apakah Pak Ketua itu sudah merasa terjawab yang saya sampaikan? Karena hampir-hampir mirip itu pertanyaannya tentang perbedaan wasatiyah dengan modernisasi. Nah, wasatiyah ini keseimbangan yang diharapkan oleh ajaran agama kita, saling menghormati, saling menghargai antara sesama. Nah, toleransi intinya modernisasi dalam beragama. Tetapi ada yang tidak bisa kita modernisasi dalam Islam. Contohnya keimanan. Nggak bisa kita modernisasi. Kayak mana kita memodernisasi iman? Sementara kita sudah mengimani bahwa Allah itu esa. Kayak mana mau kita modernisasi? Nggak bisa. Yang bisa kita modernisasi itu adalah attitude, sikap, kepribadian. Itu yang bisa. Artinya akhlak. Ini bisa, saya kira, kalau tentang modernisasi. Tapi bagaimana wasatiyah dengan modernisasi itu tadi, pendapat saya, kalau di wasatiyah ini yang bisa dimodernisasi itu seperti sikap tadi, dan modernisasi di dalam menghadapi atau kira-kira kita beradaptasi, dengan berkomunikasi dengan orang-orang, dengan kawan-kawan. Ini bisa kita kaitkan dengan dalam konteks pelajaran kita di wasatiyah ini. Ini sekilas dari saya, kemudian saya lanjutkan makan kembali. Bapak Ibu sekalian, saya tutup kameranya. Saya kembalikan kepada moderator Pak Mursyidin. Oke, terima kasih Pak Khairul. Mungkin tadi Pak Ilyas ada yang ingin ditambahkan?
Kepada Pak Ilyas kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Muhsin. Saya sedikit saja, mungkin Pak Khairul sebenarnya dengan apa yang disampaikan sudah lengkap semua. Kita udah close nih sebenarnya, nggak perlu lagi, ya kan? Sudah sangat lengkap lah. Tapi apa salahnya kalau saya sedikit ingin menggambarkan, menambahkan ya, dan sempat tidak tersampaikan apa yang telah sedikit saya ketahui. Itu ada tadi masalah persoalan yang mendalam dengan berlebihan ya. Kalau mendalam itu bahasanya sangat sangat luas dia, sangat luas ke permasalahan yang kita dalami. Tentu itu sisinya positif ya. Positif, yang namanya mendalam, kita kaji, beribadah yang mendalam segala macam, itu pasti yang positif ya. Tapi yang namanya berlebihan ya, berlebihan itu pasti negatif ya, tidak bagus. Yang namanya berlebihan. Jadi ada memang konotasinya sama-sama masuk ke dalam ya kan. Cuma satu dalam positif, satu dalam negatif. Yang negatif itu adalah yang berlebihan. Itu negatif ya. Kalau yang mendalam tanpa berlebihan itu positif ya. Terus dalam wasatiyah terkait dengan masalah sampaikan Pak Khairul juga tadi, saya ingin menambahkan sedikit, mungkin lebih mempertajam gitu ya. Kita dalam bertoleransi tentu punya batasan-batasan ya. Punya batasan-batasan artinya kita diikat dengan aturan kita. Tidak juga boleh toleransi ya, tapi kita ada batasan tersendiri, batasan yang tidak melanggar syariat kita, tidak melanggar akidah kita. Kita boleh toleransi tapi tidak menggadaikan keimanan kita, tidak menggadaikan kepercayaan dan keyakinan kita. Sah-sah saja kita membantu sesama kita manusia. Tapi juga dalam bantuan itu, seperti Pak Oki tadi, itu kita larang saja secara syariah, secara agama kita, untuk membantu dia beribadah, itu tidak bisa. Tidak boleh ya. Cuman ada sisi lain yang mungkin yang pandangan yang lain mungkin bisa dengan pola yang lain. Tapi secara terang-terangan disampaikan bahwa pinjam kendaraan untuk dia beribadah ke gereja segala macam, atau dengan alasan yang lain tidak kita ketahui, itu nggak masalah. Tapi kalau disebut jelas bahwa dia pinjam kendaraan kita untuk ke gereja untuk beribadah, itu tidak kita bolehkan. Itu jelas-jelas melanggar. Dari mana isi melanggarnya? Kita tingkat mengucapkan selamat Natal saja sudah dilarang sekarang. Mengucapkan selamat Natal, apalagi memberi bantuan. Saya pernah pengalaman dengan teman-teman saya waktu di Medan, mereka mau ulang tahun, itu menyesal betul karena pada saat itu kita ya, karena wasatiyah itu sangat kita agungkan, artinya kita bertoleransi tinggi hingga lupa nilai-nilai kita bahwa itu tidak benar. Kita bantu. Mereka sebut memang, tapi tidak terbantu. Tapi kita menyesal. Nah, artinya gini, sikap kita, apalagi sudah pernah terjadi, sikap kita harus fight itu. Bahwa itu tidak benar, tidak boleh. Di agama kami untuk ke sana itu tidak dibenarkan. Jadi kita harus bisa membatasi diri dan bertoleransi itu, jangan menggadaikan keyakinan kita dengan mereka, intinya. Jadi tidak boleh begitu sudah melihat wasatiyah ini tadi, ingin kita menjalankan wasatiyah ini dengan menggadaikan keyakinan dan keimanan kita ini, itu tidak benar. Makanya kita harus membatasi diri, itu harus kita batasi itu. Ya, jangan loss ya, jangan semuanya harus kita inikan. Cuma ada sisi lain yang kita lihat yang berkembang di daerah-daerah yang
non Muslim yang Muslim malah minoritas itu ada bertoleransi, tapi hanya di batas, misalnya di satu instansi pemerintah di kepolisian misalnya pada saat merayakan hari Lebaran mereka menjaga lalu lintas, menertibkan lalu lintas segala macam, itu bisa kita lihat di sisi lain, di sisinya bagaimana ada yang bertugas menjalankan tugasnya, fungsinya lain, walaupun di sebelahnya ada melakukan ibadah segala macam, itu kita bisa lihat di sisi ibadahnya, di sisi tugasnya. Jadi bukan karena membantu dia dalam menjalankan ibadahnya. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Kalau memang ada yang ingin menambahkan, lebih mempertajam, ya silakan. Demikian, terima kasih Pak Mursyidin. Terima kasih Pak Ilyas. Oke, ada yang lain ingin menanggapi atau Ustadz Akram kembali? Ya baik, saya akan menanggapi tentang masalah itu pinjam kereta untuk atau kendaraan untuk beribadah umat yang lain. Itu bisa masuk ke wasatiyah karena begini, dia itu ada dua, ditengok daripada sudut pandang. Kalau sudut pandang dalam ta'awanu, tolong menolong di dalam beragama dan kemungkaran, itu memang dilarang, tidak boleh. Tetapi andai kata kita bilang kepada umat yang lain, kami tidak boleh mengasihkan kalian, maka ini akan timbul sifat ekstrim pada diri kita. Maka kita bagaimana caranya menolak untuk tidak memberikan kepada umat beragama yang lain dengan cara yang halus. Tapi kalau kita menolak, oh nggak boleh, kami nggak boleh bantu. Ini kan ekstrim namanya. Begitu nih yang namanya awsatu khairul umuri awsatuha kan. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Jadi yang kedua, kalau misalnya dalam pemerintahan, itu kan harus memang dia menyediakan dan kita juga harus berlapang dada. Seperti di Kabupaten Tamiang. Ada umat agama selain Islam. Itu kan disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang-orang yang non-muslim pergi beribadah ke tempatnya. Kan itu tidak bisa kita larang. Kenapa? Ini adalah hak pemerintah menyediakan kepada non-muslim. Begitu. Dan kita tidak boleh melarangnya. Kalau kita melarangnya berarti kita ekstrim gitu, radikal. Begitu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Akramul Fahmi. Sedikit dari pertanyaan saya yang bagaimana pandangan Ustadz terhadap yang membuat debat antara umat Islam dan Kristen? Pandangan Ustadz itu bagaimana, Ustadz? Terima kasih. Jadi yang membuat perdebatan antara umat Islam dan Kristen atau agama yang lain itu yaitu menyinggung dan menyalahkan tentang ritual atau keyakinan agama orang lain. Itu akan menjadi kemarahan. Tapi kalau hanya sekedar sharing, karena saya sering loh waktu di IAIN Medan kan, saya kan pernah berkawan dengan Universitas Kristen Teologi di Binjai itu kan. Saya bilang ini kita sharing ya, tapi tidak membuat mereka itu, oh kamu punya salah ini ya, tidak. Oh begitu ya, begini ya, menyatukan persepsi ya. Tapi kalau kita bilang, oh kau punya salah tuh, apa kau punya tuh? Itu kan ekstrim dia itu, maka membuat hati orang tuh sakit. Yang ini yang harus kita hindari. Inilah tadi, khairu umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan perkara itu, ya pertengahan. Jangan sampai orang itu marah sama kita. Begitu, terima kasih. Oke, saya pikir sudah cukup ini ya. Ya Pak, ya Pak. Udah cukup, kita padai saja. Kita masing-masing mungkin ada kegiatan lain, sholat pun belum, waktu sudah sampai ya kan. Kita padai saya pikir Pak Mursyidin. Pak, saya mau dengar teliti loh Pak, biar masuk ini ilmu nih. Ilmu dari orang yang bertua kita ambil. Pak Ilyas, sibuk aja dengan ini. Udah, Pak Ilyas. Sikit satu lagi Bu Pariyati tadi mau menambahkan, baru kita tutup. Oke, boleh. Ada ilmu kita di sini. Oke, kepada Bu Pariyati silahkan. Terima kasih kesempatannya untuk Pak Mursyidin, Pak Ilyas. Sebentar lagi kita akan selesaikan Pak Ilyas. Siap Bu, siap.
Baik, ini tadi berkaitan dengan sedikit sih menambahkan tentang cerita itu tadi juga bagaimana moderasi beragama kita, terutama dalam masalah akidah. Kalau tadi Bapak mencontohkan tentang bagaimana sih bahkan di MPU kita atau MUI ya, kalau di luar Aceh, MPU kalau kita di Aceh itu Majelis Permusyawaratan Ulama dengan tegas menegaskan bahwa kita umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada selain agama Islam gitu ya. Itu juga itu hal yang kalau saya bilang apa ya, sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini bentar lagi akan ketemu dengan akhir tahun, gitu ya Pak. Itu anak-anak kami terutama. Kita akan, kalau kita yang mengajar di tingkat atas, itu akan ketemu dengan anak-anak yang kritisnya Masya Allah, luar biasa. Mereka berteman bukan hanya dengan teman-teman Muslim. Jadi kadang-kadang mereka akan muncul pertanyaan-pertanyaan, akan selalu berulang setiap tahun. Kalau kita sebagai guru PAI mungkin nggak asing dengan pertanyaan, kenapa sih Bu? Kenapa sih Pak? Kok nggak boleh ngucapin Selamat Natal? Mereka aja waktu kita hari raya ngucapin Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami kan nggak enak kalau nggak dibalas waktu mereka hari raya. Anak-anak seperti itu. Jadi mungkin adalah PR besar kita sebagai pendidik atau kalau kita punya anak yang usia remaja, usia ini untuk menanamkan pemahaman akidah atau tauhid yang lebih mendalam kepada anak-anak kita, terutama bahwa ada batasan-batasan, ada toleransi yang kalau dalam akhlak seperti Pak Akram tadi katakan, kalau dalam akhlak silakan itu boleh ada toleransi. Tapi untuk tauhid, untuk keyakinan, ada hal-hal yang memang tidak ada toleransi di dalamnya. Itulah makna wasatiyah, ada batasan, tidak terlalu ekstrim tapi juga tidak mengabaikan. Yang acuan dari wasatiyah itu tentu saja dari Al-Quran terutama. Maka muncullah paham ini, modernisasi agama. Itu maksudnya apa? Kita tidak terlalu ekstrim dalam menjalankan ajaran agama kita, tapi juga tidak mengabaikan. Artinya tidak dunia terus kita kejar, tidak juga akhirat terus kita kejar. Karena kita juga paham walaupun mau bahagia di dunia ya harus dengan ilmu tadi. Mau bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Mungkin itu yang jadi masukan atau PR kita bersama kalau generasi mendatang ini, generasi muda sekarang yang jadi anak didik kita atau anak-anak kita, generasi yang hidup dengan dunia digitalnya yang luar biasa. Di generasi yang mungkin mereka akan terus berselancar ke dunia maya, keliling dunia tanpa mereka kita dampingi. Jadi filter tauhid, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah itu memang harus mutlak kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak hanya terpaku pada toleransi saja, tapi tidak tahu batasan bagaimana dalam agama kita Islam. Jadi itu saja mungkin tambahan untuk kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus memberikan yang terbaik kepada anak kita terutama dan anak-anak didik kita. Terima kasih Pak Mursyidin atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Pariyati, terima kasih teman-teman yang lain. Karena ini waktu udah sore, kami ucapkan juga terima kasih kepada 3 pemakalah yang sudah mempresentasikan makalahnya. Mohon maaf atas keterlambatan dalam perekaman, karena Bu Lili pun juga ada kegiatan tadi, jadi yang diserahkan menjadi co-host tidak bisa melaksanakan untuk rekam, baru saya di pertengahan jalan saya rekam. Insya Allah untuk semua pertanyaan tadi yang itu sudah terekam Bapak Ibu. Untuk link YouTube-nya nanti saya kirim di grup yang ada Pak Dr. Tiwildan. Jadi bisa kita lihat bersama-sama hasil rekaman kita. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mursyid.